Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu Perang Dingin II. Nah, di sini pada intinya Perang Dingin kedua itu terjadi antara 1980-an ya. Di sini ditandai dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kembali terjadi. Nah, di sini ketegangannya terlihat dari dua bidang, yaitu ekonomi dan militer. Kita lihat bersama-sama ya. Dalam bidang ekonomi, Uni Soviet dan juga Amerika Serikat sama-sama meningkatkan pengeluaran ekonominya guna untuk membiayai di bidang militer. Ya, nah kita langsung aja ke militernya. Di sini Uni Soviet memasang rudal balistik RST-10 Pioneer milik Uni Soviet ya, yang mengarah ke Eropa Barat. Jadi memang waktu itu Uni Soviet membuat semacam peluru kendali yang nanti akan diarahkan ke Eropa Barat. Nah, kenapa ke Eropa Barat? Karena Eropa Barat merupakan bisa dibilang sekutunya Amerika Serikat yang beraliran liberalisme. Jadi Uni Soviet nanti akan mengancam Amerika Serikat, nanti akan meluluh lantakan Eropa Barat dengan peluru kendalinya, seperti itu. Kemudian Amerika Serikat juga tidak kalah, mereka nggak menyerah begitu saja. Mereka juga memasang rudal jelajah dan juga MGM-31 Pershing di Eropa, khususnya di Jerman Barat. Nah, jadi Amerika Serikat memasang semacam peluru kendali, tepatnya di Jerman Barat, yang nanti akan diarahkan ke Moskow. Nah, sialnya Moskow itu merupakan bisa dibilang pusatnya Uni Soviet ya. Jadi perekonomiannya terpusat di Moskow. Jika Moskow hancur, maka Uni Soviet bisa dibilang nanti akan kewalahan untuk menghadapi Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat mengancam seperti itu ya. Jadi dua-duanya mempunyai kekuatan, yaitu di bidang persenjataan ya, yaitu peluru kendali. Mereka sama-sama mengancam ya. Nah, kita lanjutkan perkembangannya seperti apa. Jadi waktu itu Ronald Wilson Reagan menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan Jimmy Carter ya. Dan kemudian Reagan itu memiliki suatu kebijakan, yaitu meningkatkan anggaran militer Amerika Serikat lagi ya. Lebih tinggi lagi untuk mengeluarkan anggaran militernya yang berguna untuk menghadapi Uni Soviet. Nah, salah satu kebijakan yang terkenal itu adalah doktrin Reagan, yaitu hak Amerika untuk membumi hanguskan sistem komunisme di berbagai belahan dunia. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya saja doktrin Reagan ini seperti ini. Misalkan di Indonesia terkena pengaruh komunisme, maka Amerika Serikat mempunyai hak untuk membantu Indonesia dalam hal membumi hanguskan komunisme di Indonesia. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan doktrin Reagan ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet. Jadi runtuhnya Uni Soviet itu bermula saat Gorbachev memimpin Uni Soviet ya. Kebijakannya yang paling terkenal adalah Perestroika dan Glasnost yang nanti menyebabkan Uni Soviet runtuh. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Perestroika. Jadi Perestroika ini memungkinkan sistem kuota produksi menjadi lebih efektif. Kemudian kepemilikan swasta atau bisnis, dan juga membuka jalan bagi investor asing untuk melakukan suatu bisnis ke Uni Soviet. Nah, sebenarnya ini sangat bertentangan dengan komunisme ya. Kalau komunisme itu perekonomian dipegang sepenuhnya oleh pemerintah ya kan, yang mengatur pemerintah. Tetapi melalui Perestroika ini sistem perekonomiannya dipegang oleh rakyat. Nah, seperti itu ya. Tujuannya itu untuk apa? Kalau dahulu sebelum adanya kepemimpinan dari Gorbachev ini, perekonomian lebih ditekankan ke pembiayaan militer yang memang sangat-sangat boros. Nah, kemudian setelah Gorbachev memimpin, maka perekonomian itu lebih ditekankan ke sektor sipil. Nah, di sini kita lihat bahwa masyarakat sudah bisa mandiri untuk membuka lahan pekerjaan ya kan, tidak seperti yang dulu yang belum ada Perestroika, mereka harus mengikuti perintah dari
pemerintahan Uni Soviet sendiri, seperti itu. Kemudian ada glasnost, yaitu keterbukaan, yaitu memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga negara. Tujuannya sebenarnya untuk mengurangi korupsi dalam tubuh Partai Komunis, mencegah penyalahgunaan kekuatan di Komite Sentral, dan memungkinkan meningkatnya kontak antara Uni Soviet dan juga dunia Barat. Nah, runtuhnya itu seperti apa? Kita ke perestroika dulu ya. Pada intinya, rakyat dituntut mandiri di sini, dan kemudian pada akhirnya rakyat itu malah belum bisa mandiri, sehingga di sini rakyat malah perekonomiannya memburuk, dan akhirnya banyak sekali konflik di berbagai belahan Uni Soviet yang menimbulkan adanya suatu perpecahan ya, banyak negara yang ingin lepas dari Uni Soviet waktu itu. Dan kemudian untuk glasnost ini, kebebasan pers itu menjadi senjata makan tuan bagi pemerintahan Uni Soviet, karena pers membuka semua korupsi dan lain sebagainya, tidak henti-hentinya mengkritik pemerintah ya, karena memang kebebasan pers ya kan, pers bebas untuk mengkritik apa saja. Nah, ternyata di situ juga merupakan cambuk juga bagi pemerintahan Uni Soviet, yang akhirnya nanti Uni Soviet akan runtuh karena adanya program perestroika dan glasnost ini. Jadi pada intinya ya, perestroika dan glasnost ini merupakan program yang sangat baru dari komunisme ya. Mereka tidak bisa menyesuaikan, dan akhirnya Uni Soviet nanti akan runtuh. Nah, seperti itu. Baik, di sini sekarang kita akan mempelajari mengenai dampak berakhirnya Perang Dingin. Untuk Uni Soviet, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Jadi Rusia itu merupakan ahli waris utama Uni Soviet ya, karena jumlah penduduk Uni Soviet itu 50%-nya berada di Rusia. Nah, di sini pada intinya Rusia tidak lagi fokus ke militer ya, dia lebih fokus ke peningkatan taraf hidup untuk negaranya ya. Jadi kok semula itu Uni Soviet memang bisa dibilang mengeluarkan biaya militer itu sangat besar ya untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Sekarang tidak ada persaingan lagi, fokus utama Uni Soviet di bidang ekonomi. Jadi militer ditinggalkan untuk sementara waktu. Nah, kemudian di sini jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur karena tidak bisa beradaptasi dengan perestroika yang dicanangkan oleh Gorbachev. Kemudian untuk Amerika Serikat menjadi negara adidaya satu-satunya tentu saja karena Uni Soviet runtuh. Nah, di sini ya, bagi dunia ketiga itu adalah di mana negara-negara yang tidak berpihak kepada Amerika Serikat dan juga Uni Soviet atau pihak netral, itu yang namanya dunia ketiga. Tetapi dampaknya ini bukan hanya untuk dunia ketiga saja, melainkan terhadap negara-negara yang dulunya bersekongkol dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Nah, di sini dampaknya yang pertama, adanya peningkatan jumlah negara demokrasi liberal, karena sekarang Amerika Serikat dengan bebasnya menanamkan paham liberal ya, karena komunisme di Uni Soviet sudah lama-lama meredup. Kemudian berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia ya, karena memang waktu itu komunisme itu semuanya dikekang oleh pemerintah. Nah, sekarang komunisme sudah perlahan-lahan hilang, dan di sini demokrasi mulai berkembang ya, hak asasi manusia juga mulai berkembang. Seperti itu ya. Kemudian bagi Indonesia juga pernah disebut sebagai negara yang lebih condong ke komunis ya, karena memang waktu itu Indonesia sangat dekat dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, seperti Cina, Korea ya kan, karena waktu itu sejarahnya Amerika pernah menawarkan bantuan kepada Indonesia, tetapi ada embel-embelnya ya, Indonesia harus mendukung Amerika Serikat dalam melawan komunis dan lain sebagainya. Dengan keras Soekarno akan menolak ya, kalau mau memberi bantuan ya harusnya ikhlas ya kan, tidak ada embel-embelnya. Nah, kemudian
karena negara komunis lebih menghargai Indonesia, makanya Indonesia lebih memilih untuk bekerja sama dengan negara komunis. Meskipun Indonesia ya bukan negara komunis, Indonesia tetap mempertahankan ideologinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Terima kasih.